Jadi kita melihat orang Yahudi ya itu semakin hari semakin mengakui bahwa Allah yang disembah umat Islam itu sama seperti yang mereka sembah. Itu pengakuan mereka ya, kita tidak pernah mengakui ya. Mereka semakin hari semakin mengakui ya bahwa yang disembah oleh umat Islam sama seperti yang mereka sembah. Sampai ada kitab Taurah berbahasa Arab, mereka langsung menggunakan kata Allah, awwalu ma khalaqallahu al-ardha was samawat gitu. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah bumi dan langit. Pakai lafal Allah. Mereka mengakui seperti itu. Nah, secara hakikatnya teman-teman, secara hakikatnya yang kita sembah dengan yang disembah orang Kristen, dengan yang disembah semua agama itu ya Allah. Cuma mereka salah jalan semua. Ya. Mereka tersesat semua. Imam Ghazali itu punya kitab namanya Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa bisorihil Injil. Itu Imam Ghazali membenarkan itu ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu. Cuma orang Kristennya salah paham, cara memaknainya salah paham. Gitu. Ada ayat-ayat yang memang ini dirubah. Nanti ya, ini kan cuma perkenalan. Nanti kalau kita sudah memahami kitabnya, akan banyak ayat yang dulunya itu catatan lalu menjadi ayat, catatan pinggir lalu menjadi ayat. Lalu ada yang sebenarnya itu isinya 20 ayat ternyata hilang separuh gitu. Nah, hilang separuh sehingga ceritanya itu tidak lengkap. Banyak yang seperti itu, ayat-ayat palsu itu banyak. Saya contohkan ya. Nah, ini ayat yang berbahaya. Jadi makanya Sayyid Muhammad kan mengatakan, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan tidak semuanya palsu, masih banyak kebenaran di dalamnya. Sebagiannya masih ada kebenaran. Nah ini ya, ini 20:28 nih. Thomas menjawab, ini ya, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini Thomas sedang berhadap-hadapan dengan Yesus. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ini ya, kelihatan kan? Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Padahal kalau kita melihat bahasa Yunaninya, Thomas itu bukan mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas itu menggunakan domir huwa. Thomas ini dalam keadaan kaget ketika ini. Ya Tuhan, ya Allah, gitu. Di bahasa Yunaninya itu kaget itu loh. Astagfirullah, kayak gitu itu. Ya. Menggunakan domir huwa. Theos itu Tuhan ya, Theos bahasa Yunaninya itu. Kalau menggunakan ya Tuhanku, ya Allahku bermakna antah, kan Thomas saat itu berhadapan dengan Yesus kan. Seharusnya kan kamu Tuhan, kamu Allah, pakai domir anta kan seharusnya kan. Kamu domir kedua. Kalau domir kedua berarti theye dalam bahasa Yunani, bukan menggunakan kata theos. Nah, sedangkan ini dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata theos. Maksudnya itu sedang menuhankan zat yang ketiga, bukan orang yang di depannya, begitu. Nah, ini dipahami oleh yang Kristen bahwa Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, kan fatal ini kan terjemahannya kan? Padahal dalam Yunaninya Thomas maksudnya kaget menyebut nama Allah, astagfirullah begitu. Tapi ada di depan Yesus, bukan mengakui Yesus itu Tuhanku.
Tuhan bukan. Nah, ini terjemahan fatal ini. Nah, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Orang yang beriman tanpa melihat itu keimanannya lebih tinggi daripada harus melihat dulu baru beriman. Makanya kata Rasulullah, ikhwani adalah man amana bi walam yarawni. Ini kalau tanda merah ini berarti perkataan Yesus, ya. Jadi di Bible itu kalau ada tanda merah seperti ini perkataan Yesus sendiri, begitu. Berbahagialah tuba liman amana bi walam yarawni, kan begitu kata Rasulullah. Sama seperti perkataan ini, kata Yesus ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kata Thomas ini dipelintir sama terjemahan Indonesia, padahal dalam arti Yunani Thomas ini sedang kaget, astagfirullah ya Allah, bukan menghadap ke Yesus, ya Allahku ya Tuhanku. Begitu, makanya harus paham bahasa aslinya agar tidak mudah tertipu dengan mereka. Jadi sebagian kitab mereka itu masih berisi kebenaran. Contoh lagi ini ya. Nih, Yohanes 8 ayat 24 ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab ya, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, seolah-olah Yesus mengaku bahwa Dia adalah Allah. Bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, aku adalah Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Ini dalil mereka ini menuhankan Yesus, bahwa Yesus telah mengaku bahwa akulah Dia. Padahal kalau kita lihat Yunani, bahasa Yunaninya itu tertulis ego aimi. Ego aimi itu artinya akulah, gak ada dianya. Dianya ini tambahan. Bahaya enggak? Enggak ada kata tiganya. I am. Ego aimi itu bahasa Inggrisnya I am. Gitu. Bukan akulah Dia. Dia ini tambahan, gak ada aslinya ini. Gitu. Makanya bahaya ya. Bahaya sekali. Harus tahu bahasa Yunaninya. Ada lagi pertanyaan? Yang tadi terakhir yang memotivasi. Sebenarnya yang memotivasi itu ketika Al-Fakir melihat masifnya dakwah Kristen menggunakan ayat Quran dan hadis. Masifnya dakwah Kristen menggunakan perkataan para ulama untuk menjatuhkan agama Islam. Maka di saat itu Al-Fakir sebagai santri harus menjawab itu. Siapa kalau bukan santri? Kita harus yang menjawab. Mereka mengatakan memberikan syubhat dari tafsir, hadis, sejarah, Israiliyat. Maka kita harus belajar, harus terbangun dan mau menjawab. Begitu. Itu yang membuat termotivasi. Nanti kalau pulang, kalau punya TikTok ya, itu pasti kalau menfollow TikTok saya pasti setiap malam melihat saya debat. Ya. Hampir setiap malam debat dengan Kristen itu. Dan Kristen itu lucu-lucu, tidak semuanya pinter, gitu. Ada yang lucu, gitu. Saya kadang bertanya begini, Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan, oke. Berarti Maria mengandung Tuhan? Ya, katanya. Maria tahu nggak kalau yang dikandung itu Tuhan? Ah, kan repot kan? Bilang nggak tahu dia manusia suci, bilang tahu, nanti pertanyaannya lanjutannya tambah sulit. Pernah nggak Maria menyembah anaknya? Kan begitu. Nah, apalagi kalau kita sampai bertanya yang mencabut nyawa Maria itu siapa? Kan Tuhan. Berarti ada ceritanya Tuhan melawan kepada orang tuanya. Nah, tambah repot gitu. Tambah repot kan? Gitu. Jadi cara-cara seperti itu tuh untuk melawan Kristen yang yang bukan VIP ya. Begitu. Dibolak-balik seperti itu biasanya.